Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Anita Amalia Amikom dengan NUPTK 22457668300003. Dosen tetap pada program studi Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tidar sejak Maret tahun 2022. Video ini merupakan bagian dari pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UK TPT dalam bidang pengajaran sebagai salah satu syarat untuk mengikuti sertifikasi dosen. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan rencana pembelajaran semester serta menyajikan pembelajaran mata kuliah yang saya ampu, yaitu komunikasi politik. Mata kuliah komunikasi politik memiliki beban studi 3 SKS dan relevan dengan bidang kepakaran saya, yaitu kajian media, politik, dan human security. Memberikan pemahaman tentang pengertian dan model komunikasi politik, perkembangan pemikiran komunikasi politik, komunikator politik, bahasa politik, identifikasi dan karakteristik persuasif politik, semiotik dan pragmatik, media dan saluran politik, efek komunikasi politik, opini publik, sosialisasi politik, perubahan politik, serta metode penelitian komunikasi politik. Bahasa pengantar yang digunakan adalah bahasa Indonesia dan juga bahasa Inggris dengan referensi utama dari Brian McNair tahun 2003, yaitu Introduction to Political Communication. Kemudian ada buku dari Dan Nimo tahun 2004, yaitu Komunikasi Politik, dan juga Handbook of Political Communication Research dari Linda Lee, serta beberapa riset saya tentunya tentang media dan politik. Kemampuan yang diharapkan dirumuskan dalam capaian pembelajaran, di mana terdapat 3 capaian pembelajaran lulusan atau CPL pada mata kuliah ini, yaitu pertama ada CPL 6, mampu merancang dan memproduksi serta mengevaluasi pesan komunikasi menggunakan berbagai macam saluran media sesuai perkembangan masyarakat, industri, dan teknologi. Kedua yaitu CPL 9, mampu merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi aktivitas dan program komunikasi di bidang media. Kemudian CPL 12 yaitu mampu menciptakan, mengelola, dan mengembangkan usaha di bidang komunikasi, media, dan komunikasi secara inovatif, berkelanjutan, serta beretika dengan memanfaatkan teknologi dan peluang ekonomi kreatif. Berikutnya dari ketiga CPL tersebut diturunkan dalam 5 capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK. Yang pertama adalah memahami teori dan konsep-konsep yang berkaitan dengan komunikasi politik. Yang kedua, mengembangkan ide, pikiran, gagasan dalam bidang komunikasi politik. 3, mampu menganalisis dan mempraktekkan strategi komunikasi dalam bidang komunikasi politik. Yang keempat, mampu bekerja sama secara tim dalam bidang komunikasi politik. Dan yang terakhir adalah mampu menjadi agent of change dalam pelaksanaan demokrasi di Indonesia. Materi pembelajaran diorganisasikan ke dalam 16 kali pertemuan, 14 kali diantaranya adalah tatap muka, 1 UTS, 1 UAS, dan disusun secara runtut serta sistematis dalam 2 bagian. Bagian pertama sebelum UTS yaitu ruang lingkup komunikasi politik, teori-teori komunikasi politik, etika politik, propaganda, media dan demokrasi, perilaku politik, dan juga strategi komunikasi politik. Kemudian bagian kedua yaitu setelah UTS adalah opini politik, sentimen politik, politik dan perempuan, serta riset komunikasi politik. Mata kuliah ini dirancang dengan pendekatan DIA, yaitu Delivery, Interaction, dan juga Assessment, yang mencakup mode perkuliahan, metode pembelajaran, dan sistem penilaian sesuai dengan RPS. Pertama, delivery atau penyampaian yang diselenggarakan dengan tatap muka atau luring dengan durasi 3 kali 50 menit per pertemuan, didukung LMS Elita Untidar untuk distribusi materi dan juga penugasan. Kemudian ada self-directed learning dan juga contextual learning untuk penugasan dan juga penguasaan konsep di paruh pertama. Ada small group discussion, project based learning, problem based learning, dan juga tutorial untuk praktek riset komunikasi politik, dan juga tentunya bentuk-bentuk kegiatan seperti ceramah hingga praktikum dengan metode dan media yang sesuai dengan materi. Kedua adalah interaction atau interaksi, di mana interaksi dosen dan mahasiswa serta antara mahasiswa dibangun melalui diskusi kelas, presentasi kelompok, tutorial, dan juga bimbingan proyek.
Ketiga, assessment atau penilaian, di mana sistem penilaian ini menggunakan dua teknik, yaitu tes dan juga non-tes, di mana ada beberapa indikator. Yang pertama adalah tugas dan sikap 10%, kemudian UTS 20%, project 50%, serta UAS 20% dengan total 100%. Penilaian ini menggunakan kaidah assessment yang meliputi perencanaan dan pelaksanaan. Ketiga komponen DIA ini saling terhubung, yaitu metode penyampaian yang mendorong interaksi yang aktif dan juga interaksi tersebut dinilai melalui asesmen yang berbasis proyek nyata. Demikian rencana pembelajaran semester mata kuliah komunikasi politik di program studi ilmu komunikasi Universitas Tidar. Selanjutnya saya akan menyajikan video pembelajaran pada pertemuan ke-10. Semoga rekaman video ini dapat menjadi pertimbangan baik dalam pengajuan proses sertifikasi dosen tahun 2026. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Apa kabar kalian semuanya? Oke, sebelumnya saya mau absen dulu. Arham hadir? Syihan hadir? Oke, saya anggap semuanya hadir ya. Sehingga kita bisa masuk ke dalam materi saya kali ini di pertemuan ke-10. Notabene di dalam mata kuliah komunikasi politik kita akan berbicara tentang political sentiments dan juga media. Pertanyaan saya kepada kalian adalah, ketika kalian melihat judul ini, gitu, apa yang muncul di dalam benak kalian? Yes. Jadi sebenarnya media itu sangat berperan penting untuk menonton bagaimana cara pikir orang mengenai politik. Oke, ada lagi? Silakan. Siapa lagi? Political sentiments and media. Apa yang Anda pikirkan ketika melihat layar ini? Ngomongin tentang politik, pasti. Ada? Ada? Yes. Kalau melihat dari yang sekarang kita temui, sekarang media-media di Indonesia sedang meliput apa sih namanya, mengemas berita-berita yang cukup itu dengan mendorong kita. Oke. Melihat politik, melihat Indonesia itu politiknya lagi kacau. Oke, lagi kacau ya. Yang penting kita semuanya nggak kacau. Dunia boleh kacau balau, tapi kita dan alam pikiran kita nggak boleh kacau. Kalau misalkan di luar sana kacau, kita juga kacau, kita akan menjadi kacau dan turbulensi sendiri. And we are going to be depressed, and we don't want to be depressed, right? Nah, goal kita pada mata kuliah ini adalah kita itu akan mengetahui sebenarnya seperti apa sih atau bagaimana yang disebut sebagai sentimen politik itu dibentuk. How political sentiments are formed and influenced. Jadi dibentuk dan dipengaruhi oleh media. Nah, ketika kita bicara mengenai media, maka kita tidak hanya berbicara tentang media massa as in jurnalistik saja. Karena media itu bertransisi, benar ya? Yang tadinya adalah surat kabar, kemudian kita bertransisi menjadi medium yang lain, yaitu medium-mediumnya adalah salah satunya sosial media yang bentuknya adalah platform. Oke? Nah, throwback, kalau kita bicara mengenai politik, I think ya kita merasanya semua orang tuh nggak suka politik atau juga everybody knows about politics. Tapi kalau kita bisa simpulkan sebenarnya apa yang disebut sebagai politik, maka kita berbicara tentang siapa ingin mendapatkan apa, melalui apa, kapan, dan caranya bagaimana. That's politik. Bahkan politik itu kita bisa melihat prakteknya dari level individualistik. Contoh, ketika kamu pengen dibelikan oleh orang tuamu makanan atau apapun itu, maka kamu juga berpolitik. Bahkan ketika ingin merebut mantan kamu kembali terhadap atau dari pacarnya yang sekarang, kamu juga berpolitik, melakukan negosiasi dan diplomasi, dan bahkan melakukan tindakan-tindakan nepotisme. Apa? Lihat teman terdekatnya dia lagi ngapain nih, padahal yang satunya nggak punya outsource, kan gitu ya. So that's why ketika kita bilang atau masyarakat bilang saya nggak mau berpolitik dan lain sebagainya, padahal politik secara general
atau secara normatif kita pahami sebagai bagaimana kita menginginkan sesuatu, dengan cara apa, kapan, dan dalam level masyarakat yang seperti apa. So everybody needs politics and everybody pasti do political things. Oke? Ada yang tahu gambar ini siapa? Angkat tangan dong. Yes? Mas Bahlil. Mulai dari MBG Mas Bahlil ganteng, Mas Bahlil bolu ketan dan lain sebagainya. Ini menjadi sentimen. Kenapa? Karena media doesn't just inform tapi shape. Yang artinya media tidak hanya ngasih tahu, tapi juga ngebentuk bagaimana kamu berpersepsi terhadap segala lingkup politik. Lingkup politik itu apa aja? Ada aktor politik. Bener ya? Ada pesan politik. Dan pesan politik ada kebijakan, ada yang cuma informasi politik, ada media. Oke, ini Mas Bahlil gagah perkasa, pandai bergaul. Izin Pak Bahlil ya, kita jadikan contoh. Ini juga sama. Ada yang kenal ini siapa? Opung. Ada yang manggilnya Opung. Kalau saya manggilnya adalah Lord Luhut Panjaitan. Karena sabdanya beliau itu pasti menjadi hal yang sangat penting kalau beliau sudah turun gunung. Kemudian ini, ada yang tahu ini siapa? Pak Prabowo dengan Perdana Menteri Jepang. Kalau misalkan kita lihat ini dengan framing yang dilakukan oleh media, maka gambar ini mendukung tentang bagaimana media membentuk persepsi kita. Diinformasikan Pak Presiden bertemu dengan Perdana Menteri Jepang, benar ya? Tapi tidak hanya itu, dari sekian meja panjang yang diambil adalah ketika PM Jepang dan Prabowo satu frame dengan dengan jarak yang begitu dekat. Lirikan aja menjadi lirikan maut, yang sebenarnya lirikannya biasa saja. Sehingga media itu sangat berpengaruh terhadap bagaimana kita melihat realita-realita dalam dunia politik. Oke? Sounds good? Maka dari itu, kenapa sih kok pada akhirnya kita harus mengetahui kenapa ada yang namanya sentimen politik? Karena kita harus tahu dulu. Kalau kita pakai bukunya Brian, begitu ya, di dalam politik kita bagi menjadi 3. Dan semuanya saling berhubungan. Kita lihat di sana ada apa? Media ya. Ada media, kemudian ada political organization. Kemudian di sini ada citizen. Oke, panahnya saling resiprokal, bener ya? Tapi kenapa ini nggak ke sini, ini nggak ke sini? Karena yang mempengaruhi media. Karena yang mempengaruhi adalah media. Ini siapa? Masyarakat. Kita bagian dari masyarakat kan? Yes. Baik di dalam level individu, kelompok, organisasi, baik kecil maupun besar, itu diwakilkan di sini. Dan di citizen atau grassroots society tidak akan bisa mendapatkan informasi secara langsung dari political organization, baik selevel aktor politik individu atau partai politik atau organisasi politik atau lembaga politik jika tanpa melalui media. Maka dari itu saya katakan kepada kalian, media itu di dalam kajian komunikasi politik, di dalam shaping dan juga inform, itu tidak hanya terkait pers, tapi juga medium. Contoh, ketika masa kampanye, benar ya? Bagaimana satu desa tahu siapa calonnya? Apakah harus selalu melalui Kompas, Tempo, radio? Enggak, mereka cukup pakai baliho. Benar ya? That's representation of the medium itself. Jadi media di sini adalah kata jamak dari medium. Oke, baik saudara-saudara sekalian, saya tidak memanggil kalian sebagai teman-teman mahasiswa karena kalian adalah adult, manusia dewasa yang siapa tahu nanti ke depan akan menjadi representasi tokoh politik. Loh, jangan salah,
Di Solo ada salah satu anggota DPRD termuda, usianya 27 tahun. Karena bapaknya juga ketua DPR. Praktek-praktek anak muda turun ke politik, normal atau nggak normal? Sangat-sangat normal. Nah, ketika kita berbicara mengenai 3 aktor politik, baik political organization, media, dan juga citizen, kita pada akhirnya tahu, ketika kita berbicara mengenai sentimen, maka kita berbicara mengenai emotions. What's the meaning of emotion? Emotions. Rasa sedih, rasa senang, rasa marah, rasa kecewa, rasa gregetan. Bahkan sentimen ini bisa dijadikan riset? Bisa nggak? Bisa. Contohnya apa? Tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja presiden. Tingkat kepuasan masyarakat terhadap lembaga negara. Itu kan ngomongin mengenai sentimen. Selain daripada emotion, ada opinion. Kalau emotion aja nggak bicara. How do we know that the citizen itu sad atau disappointed kalau nggak diomongin? Benar? Makanya kadang-kadang kita ada hashtag tertentu dalam diskursus dan dialektika sosial media. Sampai sosial media sampai di angkringan kucing. Benar kan? Sentimen itu bermain, tidak hanya perasaan, tapi juga opini. Lalu kemudian yang ketiga adalah attitude. Contohnya attitude apa? Sikap. Iya. Perilaku. Perilakunya seperti apa? Contoh. Tindakan nyata. Benar, seperti apa? Kasih saya contoh. Misal kita mengetahui isu MBG dari Prabowo, terus kita memilih sikap kita apakah akan terus akan memihak Prabowo ke depannya atau tidak? Oke. Yang paling krusial yang saat ini terjadi di Jakarta, demonstrasi. Itu merupakan penjawantahan, kalau dalam bahasa yang lain adalah practicality-nya tentang sentimen. Bener ya? Mulai dari cuman cuitan di thread, di X, di TikTok, repost, reshare, sampai kemudian bergerak ke jalan. Bener ya? Itu bagian daripada political sentiment. Nah, kemudian kenapa media itu menjadi penting? Kalau kita lihat tadi dengan diagram ini, maka media itu menjadi saluran utama dalam pembentukan sentimen itu sendiri. Ya, nggak hanya membentuk, nggak hanya inform, tapi amplifikasi. Maksudnya apa amplifikasi? Nggak hanya inform, nggak hanya bentuk, tapi juga amplify, mengamplifikasi. Yang tadinya nggak tahu apa-apa tentang demo, oke? Karena kenyataan realita itu kan banyak ya. Tapi karena adanya hashtag tertentu, kemudian trending topik tertentu, ada FYP for your page, yang notabene itu adalah mekanisme platform, bener ya? Mereka memudahkan kita untuk menemukan informasi-informasi yang sebenarnya kadang-kadang kita butuh, kita juga enggak. Tertarik juga enggak, kadang-kadang tertarik. Kita suka nggak suka, kita benci nggak benci, terkait isu-isu politik itu sendiri. Sehingga mengamplifikasi. Yang tadinya nggak tahu, jadi tahu. Yang tadinya pada akhirnya nggak tahu, jadi tahu. Kemudian ingin terus-menerus mencarinya. Sehingga create yang namanya media bubble. Masih ingat zaman politik era Pak Prabowo versus Pak Jokowi? Cebong sama? Yes. Apa? Ya kadrun juga. Itu adalah amplifikasi kan? Karena sekalinya kita jatuh ke dalam lubang cebong, maka kita akan menjadi cebong selamanya. Apakah begitu? Begitu pula kalau misalnya kita jadi kadrun, apakah kita akan jadi kadrun selamanya? Karena perspektif daripada media ini menjadi main channel sekaligus bubble. Seolah-olah kita itu, hidup kita itu, ada dunia kita terkungkung dengan bola-bola yang sudah algoritmatik itu tadi. Sehingga saya bisa katakan bahwasanya media is no longer just the messenger, tapi juga mood setter. Apa yang kamu rasakan ketika membuka sosial media hari ini? Apa? Informasi baru. Yang kamu rasakan apa? Capek? FOMO. Optimisme ada? Bisa jadi. Pesimistik ada? Bisa jadi.
Kekecewaan ada? Bisa jadi. Yes. Karena media itu menjadi mood setter. Kalau zaman dulu mood setter, kalau misalnya kita mau pakai baju dan lain-lain adalah artis, tapi kalau misalkan di dalam kajian politik yang menjadi mood setter kita adalah media itu sendiri. Bayangkan dalam beberapa hari ini kita diombang-ambing perasaan kita dengan apa? Satu, penangkapan emas berkilo-kilo, kemudian ada masalah orang tua meninggal ya, yang diduga mencuri dan lain sebagainya. Sehingga saya bisa katakan bahwasanya media doesn't just reflect politics, tapi it construct. Jadi membentuk, mengkonstruksi, menyusun emosi kita yang tadinya kita bisa saja netral, tapi kemudian kita bisa bergerak ke interval agree or disagree, happy or disappointed. Itu dari saya. Thank you so much untuk stay di kelas pada hari ini. Saya harap kalian bisa memahami materi dari saya. Jika ada pertanyaan dan lain sebagainya, kalian bisa kirim email ke alamat saya atau melalui penanggung jawab kelas. Thank you, saya tutup. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.